to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, I wanna spend some time with you. Just the two of us. We can make it if we try. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya akan mengisi hari penuh sampai sore hari sepertinya. Pagi-pagi ini saya ikut pengajian dulu di komplek dan ikutin saya ya. Pengajian dulu. Bagi teman-teman yang baru pertama hadir di vlog saya, silahkan di like, di subscribe, dan di share. Oke, ikutin terus. Karena di komplek perumahan saya, kita jalan kaki aja teman-teman. Hanya berapa blok dari rumah saya. Yuk, kita jalan dulu ya. Kita sampai. Handuk kering ini sebisa mungkin memang handuk pandai. Handuk pandai, bukan handuk biasa. Ini handuk pandai. Nah, sebaiknya memang tiap keluarga punya satu minimal. Handuk pantai. Handuk pantai itu. Jadi ternyata teman-teman, kalau untuk jenazah wanita itu ada khususnya. Bisa dibuat gamis hingga ke mata kaki, tapi itu bukan keharusan ya teman-teman. Dibuatkan kerudung untuk kepalanya juga boleh, tapi bukan keharusan. Tetapi bila rambutnya panjang itu harus dikepang 3. Saat memandikannya auratnya harus tertutup. Gitu loh kata Pak Ustadz. Kata Pak Ustadz, ada 4 rukun pengurusan jenazah. Memandikan jenazah, mengafani jenazah, mensolatkan jenazah, dan menguburkan jenazah. Jadi itu harus kita lakukan apabila kita ada yang meninggal di sekitar kita. Karena fardunya itu adalah fardu kifayah. Jadi orang yang terdekat atau tetangga ataupun saudara harus menyelenggarakan ke-4 rukun pengurusan jenazah ini. Meletakkan tali di 2 tempat, menggelarkan tikar, meletakkan tali ketiga di tempat, 3 di 3 tempat, letakkan kain kafan pertama serong kanan, kemudian kain kafan kedua serong kiri, kemudian kain kafan yang ketiga itu di tengah-tengahnya. Itu teman-teman. Setelah itu kain kafan kita sisihkan dulu ya teman-teman. Kita memandikan yang meninggal, jenazahnya kepalanya terlebih dahulu. Kemudian buka penutupnya, jangan menampakkan aurat. Kemudian istinja, yaitu membersihkan lubang di depan dan di belakangnya. Wudukan anggota tubuhnya kecuali mulut ya teman-teman, nggak mungkin juga ya dikumur-kumurkan. Setelah itu perlu kita ingat membersihkan itu dari arah kepala teman-teman. Boleh disiram 2-3 kali, disampoi, disabunkan. Kemudian siraman terakhir itu dengan kapur barus. Kemudian kita keringkan dengan handuk. Sebaiknya handuk pantai itu teman-teman yang 2 meter kali 2 meter supaya tertutup semua tubuh yang meninggal. Nah teman-teman, setelah dimandikan kemudian dikafani, kita menyalatkan jenazah. Disunahkan itu 3 saf. Posisi imannya di kepala kalau jenazahnya itu pria, dan di perut kalau jenazahnya wanita. Disunatkan 4 takbir 1 salam. Takbir pertama kita membaca Al-Fatihah, kedua kita membaca salawat Nabi, boleh yang panjang boleh yang pendek ya teman-teman. Kemudian doa minta ampunan, Allahumma firlahu warhamhu, itu pun diulang-ulang, atau Allahumma firlaha warhamha. Kalau kita tidak tahu dia lagi perempuan, Allahumma firlahum. Kemudian yang terakhir ada takbir keempat, itu doa untuk jenazah. Ini boleh berbahasa Indonesia dan di dalam hati. Kemudian salam. Tidak sulit kan teman-teman? Dan kita bisa melaksanakan fardu kifayah. Begitu kata Pak Ustadz.
Ini prakteknya teman-teman, cara mengafani. Mungkin tidak akan saya sampaikan secara detail ya, karena akan sangat panjang sekali. Kita ucapkan terima kasih untuk Ibu Dewi yang mau menjadi model dalam peragaan pemakaian kain kafan. Nah, begini teman-teman, seperti tadi disampaikan, kain kafan dibentangkan, satu sarung kiri, satu sarung kanan, kemudian di tengahnya satu. Untuk perempuan bisa kita bikinkan abayanya atau jilbabnya, tapi yang penting tidak ada berjahit ya. Nah, dan tertutup auratnya semua. Kemudian dirapikan, diikat di bagian perut, kemudian di bagian kaki, dan nanti terakhir di bagian kepala. Tarik agak kuat ya. Baik. Nah, sekarang kain kedua. Enggak usah, enggak apa-apa. Tutupin aja, tapi yang atas enggak usah. Yang atas enggak usah. Yang penting bawah dulu. Ulang. Bawahnya di rapetin. Rapetin. Kurang rapat. Nah, gitu. Ya. Yang ke sana juga sama. Masukin ke bawah. Nah, Bu, perhatikan, sebelum dikafani itu kapasnya, tim kapas disiapin ke dubur, ke kubul, hidung, ya, telinga, mata, ya, ditempel aja. Tapi kalau untuk yang kecil-kecil, misalnya hidung, buat kuping segala macam, bikin bulatan kecil aja masukin. Bentar, ambil sedikit aja. Ini contoh ya. Oh, nanti waktu ditaruh di sini, Kubul dan dubur, belum dibuka tadi itu sudah dikasih, harunya sudah dikasih. Nah, ini Bu, biasakan bikin gulungannya rapetin begini ke dalam, bikin lubang ke dalam, sehingga dia nggak jerut-jerut gitu. Apa jerut-jerut itu namanya? Jeraput. Nah, ini yang buat hidung sama kuping, sehingga dia nggak nongol begini Bu. Boleh coba? Saya ke atas Bu, mau ke atas. Jadi gulungnya di ke dalam, terus ke dalam baru di. Nah, untuk jadi masukannya ke hidung tuh jangan sampai kelihatan. Ya. Kalau misalnya dia kotorannya keluar terus, agak banyak. Ada kotoran atau begitu juga dengan keluar muka terus dari menerus, itu dihentikan dengan kapas. Disumbat. Ngeliatnya dari bawah so. Jadi untuk kubul dan dubur tutup aja, gitu ya, disumbat, kemudian baru ditutup dengan kapas. Ini sengaja dibongkar biar bisa dipakai. Itu jadi ada 7 lubang. Apa aja? Kubul, dubur, hidung, telinga, mata. Ditempelin doang. Karena nanti kan akan dibuka. Kalau ada luka bolong itu, Ya. pakai itu boleh nggak? Plaster, ada perban boleh. Jadi nggak ditutup seluruh wajah gitu? Enggak. Nanti kan mau dibuka. Kan mau dihadapin ke Tanah, pahatnya. Pas ngadep ke tanah itu kapas-kapas diambil ya? Biasanya kapasnya enggak, tapi kapasnya kan enggak ada di muka, cuma di mata aja, di pinggirin aja. Baik, sudah selesai, baru terusin. Ini ceritanya udah berkapas semua nih. Nah, biasanya saya bikinnya juga nggak apa-apa ya. Nggak wajib. Ini hanya untuk estetik aja. Untuk Ya. ini aja, tidak diwajibkan sebenarnya dibikinkan jilbabnya, karena toh nanti akan dibungkus lagi Mau dibikin dan segi diikat. 4 kayak jilbab Paris juga boleh. Bisa juga. Nah, kalau bisa disilang. Nanti ini adanya sebelum kain yang ya, biasain lipat ke bawahnya ke dalam, bukan ditumpuk ya, tapi dilembar di bawah. Kalau perlu dimiringin badannya untuk ngerapihin, nggak apa-apa, miringin aja. Tapi baik. Ini jenazahnya senyum-senyum. Yang penting ketat ya, Tak. Ya,
Rapat. Oke, tutup yang terakhir. Baik. Lagi. Miringin. Enggak, ini kainnya bagus. Kain. Sebentar ya Bu. Ibu, sebentar. Mohon izin. Saya harus turun tangan. Ini biasanya setelah diikat, nggak dikuncung begini. Setelah diikat, tapi dibongkar lagi untuk dibikin bunga. Jadi nggak seret. Tapi diikat nggak? Ikat. Oh, ikat bikin bunga. Ini kayak dimekarin kayak mawar begini. Iya. Jadi cakep pocinya. Gitu. Yang atas juga sama. Silakan. Sabar ya Bu Dewi. Lebarin. Nah, lebarin. Nah, lebarin. Ngikutin arahnya dia lipatannya tadi itu aja. Nah, jadi nggak diikat kayak poncong gitu kaosan. Udah rapi kan? Iya. Bentar, ini nggak apa-apa bisa di. Ini jauh lebih nyaman ngelihatnya. Iya. Ini rapi. Baik, silakan dibuka. Kalau mau disemanyam kan begini. Dapat pancake umumnya dan. Jenazahnya senyum-senyum. Nah, Prosesi untuk menyalatkan jenazah. seberapapun banyaknya minimal 3. Kalau perempuan kita berada di perutnya si mayit. Rokaat, Kalau laki-laki di nggak ada atas. rokaat di sini, adanya takbir. Takbir pertama langsung baca Al-Fatihah. Saya mengeraskan suaranya padahal di surat mayit nggak ada suara. Ya, Allahu Akbar, a'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus sampai Al-Fatihah pertama. Yang kedua, Allahu Akbar, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Terus sampai ke fil alamina innaka Hamidul Majid. Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu. Anak perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'anha. Diulang-ulang nggak apa-apa. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'anha. Kalau nggak hafal yang tadi, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'anha, ulang. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'anha, ulang. Ya. Sampai imamnya takbir lagi. Allahu Akbar, Allahumma ighfir li hayatina wa mayyitina wa ghaibina yang tadi, ya, wa syahidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Ya. Ini harus saudara ya yang semuhrim gitu ya. Yang mahram. Yang mahram. Demikian ya teman-teman, pengajian kita cara menyelenggarakan jenazah. Oke, ikutin terus. Setelah ini saya mau kemana ya? Teman, habis pengajian tadi saya ada janji ketemu sama teman mau nonton film Air Mata di Ujung Sajadah. Jadi ternyata filmnya bukan di Senayan City tapi di Plaza Senayan. Salah info teman saya. Jadi sekarang kadung saya udah sampai di Senayan City. Kita akan nyebrang ke Plaza Senayan. Dan dia tadi karena saya mendahului datang, dia baru sampai sebelum Plaza Senayan, jadi saya suruh aja dia parkir di Plaza Senayan dan saya terpaksa nyebrang ke Plaza Senayan. Oke, kita nyebrang ke Plaza Senayan. Aduh, berhenti deh ini. Panas. Harus naik lagi nih ke lantai paling atas. Lintas dari metro aja masuknya teman-teman. Panas. Jadi nak rencana mau nonton Air Mata di Ujung Sajadah. Ini nih yang setrap saya.
Katanya tadi di Senayan City. Saya ke Senayan City. Ternyata sampai di sini dia bilang Plaza Senayan. Kita makan baru sana. Apa? Bini dua nih parah nih tuh bini dua nih. Ayo kita cari minum dulu yuk. Cari minum aja hidup kita katanya. Nah teman-teman, saya haus cari tempat minum yang enak apa ya? Kami terdampar dulu di sini. Kita minum dulu, haus. Saya jalan kaki dari Senayan City ke Senayan. Gara-gara adik saya nih. Kalau adik saya ini tampol. Kita tunggu ya, lagi order. Kita memilih restoran Thailand untuk melepaskan dahaga. Ini kita makan ini nih. Ini namanya Red Ruby. Oh ya, thank you. Mau kiri ya, Dek? Nah, namanya Red Ruby. Nama anaknya mama ini. Ayo, kita let's go kan dulu ya. Kita nonton dulu. Ini yang banyak pasti nontonnya ibu-ibu nih. Filmnya ini nih yang kita tonton nih. Air mata di ujung sejadah. Makasih ya, Mbak. Kita duduknya di E910. Wah, Serina nih, Serina. Dan nonton ibu-ibu semua. Oke. Di mana? Dan dapatkan hadiah langsung. Selesai nonton, pakai ada yang nangis-nangis, ada yang bulu matanya copot. Pun bulu matanya copot Ada yang bulu mata copot, nangis. main film, nonton film nangis bulu matanya. Sampai sholat, kita jalan keluar. Wah, udah ditunggu Mama Ali. Makasih Mas. Udah selesai sholat, teman-teman. Mau cari makan dulu. Ini kita dari Senayan City ke Plaza Senayan. Sekarang Mali suruh balik lagi ke Senayan City. Miliaran itu kan? Oke teman-teman, kita balik. Kita balik ke Senayan City. Sudah ramai sore hari. Kata mamai seperti Takashimaya. Ini tuh metro. Takashimaya dia, bukan Takashimaya. Aduh. Sampai di Takashimaya. Aduh. Tas saya harus di apain dulu nih. Oh. Iya. Terima kasih. Ramai. Kita bingung nih, kita mau makan apa nih, Mei? Kenapa? Di bawah apa di atas? Mana aja lah, Mai. Mana aja yang penting berkuah. Kita cari makan. Akhirnya kita makan Thai lagi. Tom yum, aduh batuk. Nih, orang Phuket. Tuh, habis makanan kami. Mama lapar. Tadi kita nggak syuting pas makan karena kita tahu kalau kita makan barbar. Ini yes. Oh gini-gini ya. Oh, ini tiktokers nih. Kalau kami tiktokers copot nanti tangan. Nah, masih bersisa nih. Perut kenyang teman-teman, habis makan. Nah, kita cuci mata dulu supaya nggak belekan. Supaya nggak belekan. Kenapa ya? Itu warnanya warna bodoh.
Ah, itu baju bisa tuh dipakai. Mei, bagus nih Mei. Ketemu Atu di sini. Tuh, yang di belakang Atu. Oh, yang masih dipilihan itu yang tadi. Apa dia cerita curi-curi? Ya, kita sholat. Sudah berpisah dari Mamai tadi saya dan udah dijemput Atu di Senayan City. Sekarang kita menuju pulang. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti vlog saya dari tadi, dari pagi, kegiatan saya pagi hari sampai malam hari ini. Dan jangan lupa di like, di subscribe, dan di share. Dan tunggu lagi ya vlog-vlog saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta macet.